Ini jin yang pernah bikin salah satu keluarga gue meninggal. Sebenarnya gue agak takut sih untuk cerita ini. Tapi cerita ini tuh yang dari dulu pengen banget gue ceritain. Tapi ya itu, gue agak kurang nyaman kalau misalnya gue cerita tapi tidak mendapatkan izin dari anaknya atau keluarga yang bersangkutan. Dan finally gue mendapatkan izin dari anaknya langsung. First of all, kenapa gue pengen banget ceritain ini? Karena menurut gue ini tuh banyak banget hikmahnya yang bisa diambil. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Awali dari tante gue yang kita sebut aja namanya Bu Ratri, dan suaminya kita sebut aja namanya Pak Joko. Mereka berdua ini menganut Islam kejawen. Dulu hidup mereka tuh susah banget. Cuma mereka tuh saling melengkapi, saling cinta, saling butuh satu sama lain. Tapi nasib mereka berubah setelah anak satu-satunya mereka menikah dengan pengusaha kaya di Malang di tahun 2013. Kita sebut aja nama anaknya Mbak Yanti. Akhirnya mereka semua pindah dari Jakarta ke Malang. Kami hilang kontak. Gak tahu kenapa, padahal awal-awal tuh baik-baik aja. Mereka juga kayaknya ganti nomor pada saat itu. Jadi ya kita lost contact sampai kita mikir tuh mereka tuh OKB gitu. Kayak gak mau kenal lagi sama keluarganya di Jakarta. Mereka semua tinggal di dalam satu rumah yang sama. Awalnya baik-baik aja, hidup mereka bahagia, dan dikaruniai cucu-cucu yang lucu-lucu dan gembil-gembil. Karena ya Mbak Yanti nikah sama Cindo. Udah dipastikan anaknya lucu-lucu ya. Itu yang kita tahu sebagai keluarga yang ada di Jakarta. Tapi stigma kita tuh berubah pada saat di tahun 2017 Mbak Yanti mencoba menghubungi kami di Jakarta. Mbak Yanti menghubungi mama gue pada saat itu dan mengabari kalau Pak Joko ini tuh sudah meninggal. Itu adalah komunikasi pertama kalinya setelah bertahun-tahun menghilang. Nah, Mbak Yanti juga cerita kalau dari semenjak mereka pindah ke Malang, Bu Ratri ini tuh udah jadi orang yang beda banget. Kayak punya dua kepribadian ganda. Kadang kayak orang normal, kadang kelakuannya juga aneh-aneh. Kayak di tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2, Bu Ratri ini tuh suka keluar ke taman di depan rumah mereka tanpa alas kaki. Dan gelagatnya tuh kayak lagi ngomong sama seseorang. Kadang juga suka marah-marah gak jelas. Sampai yang paling parahnya, Bu Ratri ini tuh pernah ngancem cucunya sendiri. Nah, cucunya ini kita sebut aja namanya Devano. Devano pernah diancam. Dev, kalau nggak nurut lehermu tak gorong. Anjir, itu serem sih ya menurut gue. Karena pada saat itu Devano masih berusia 5 tahun. Sampai anaknya punya trauma sendiri sama neneknya. Tapi kalau misalnya lagi normal, Pak Joko atau Mbak Yanti tuh mencoba untuk menceritakan atau menjelaskan keadaan dari ibunya. Atau bahkan sesekali menanyakan apa yang dia rasa, apa yang dia alamin. Tapi Bu Ratri tuh kayak orang linglung. Gak tahu apa yang terjadi, gak tahu apa yang dirasa. Berkali-kali ruqyah, tapi juga gak ada hasilnya. Dari dirinya Bu Ratri pun pada saat di ruqyah yang gak merespon apapun, kayak orang normal aja. Jadi setiap orang yang mau meruqyah Bu Ratri, orangnya ini tuh bilang ya gak ada apa-apa di dalam dirinya. Akhirnya Bu Ratri dibawa lah ke psikiater dan dia didiagnosa mengalami DID. Kalau yang gak tahu searching aja ya. Jadi tuh kalau misalnya dia kambuh, diminumin obat aja terus. Awal-awalnya work, tapi lama-lama tuh kayak ya udah nggak mempan gitu. Akhirnya nambah dosis lagi. Tapi tuh tetap aja Bu Ratri tuh masih suka sulit dikontrol gitu. Sayangnya Bu Ratri dan Pak Joko ini tuh bergantung kepada suaminya Mbak Yanti. Dan karena pada saat itu perusahaannya suaminya Mbak Yanti pengen kolaps, jadi mereka memutuskan untuk memberhentikan obat-obatan Bu Ratri. Dan demi keamanan anak-anaknya Mbak Yanti, Bu Ratri dipindahkan ke samping rumahnya Mbak Yanti. Jadi kayak dibangun rumah kecil samping rumahnya Mbak Yanti. Tapi kayak masih satu halaman gitu, ngerti kan? Nah, setelah Pak Joko meninggal, Bu Ratri ini tuh makin kesepian. Kayak yang gue bilang, kita sekeluarga tuh gak pernah kontak-kontakan lagi sama keluarganya Bu Ratri setelah mereka pindah ke Malang. Tapi setelah Pak Joko meninggal, Bu Ratri mencoba untuk menghubungi nyokap gue lagi. Akhirnya mereka telepon-teleponan. Bu Ratri juga menceritakan keluh kesahnya dia selama dia di Malang, tentang apa yang dia rasa, soal kesedihan mendalam dan sebagainya. Dan ada perbincangan dengan Bu Ratri yang bikin mama gue tuh khawatir banget. Bu Ratri sempat bilang, nih, gue pengen di akhir hidup gue tuh pengen bisa nyembuhin orang. Kayak tiba-tiba suaranya tuh berubah, jadi kayak suara laki-laki yang menggerem kesal. Di situ mama gue ngeh kalau itu tuh bukan Bu Ratri. Ditanya lah sama mama gue, siapa ini? Bu Ratri cuma ngegeram aja. Demi Allah gue sampai merinding lagi. Akhirnya mama gue matiin telepon dan dia mencoba menghubungi Mbak Yanti. Mama gue minta Mbak Yanti untuk ngecek keadaan mamahnya, which is itu Bu Ratri. Pas di tag mau ke rumahnya, Bu Ratri tuh lagi tidur. Tapi mama gue tuh kekeh banget kalau tadi tuh dia habis teleponan sama Bu Ratri. Mama gue juga udah ngerasa udah feeling bad lah sama Bu Ratri ini. Dan mama gue akhirnya bilang sama Mbak Yanti,
Yan, coba Yan dibawa ke Ustadz, Ruqyah atau bekam, cari orang yang benar-benar bisa menyembuhkan. Orang yang benar-benar ikhlas, berniat membantu tanpa mengharapkan uang sepeser pun. Nah guys, kata mama gue, orang yang benar-benar bisa menyembuhkan seseorang atau membersihkan, itu ciri-cirinya biasanya dia nih gak mau dikasih uang, gak mau terima pemberian, pokoknya berbentuk uang gitu. Biasanya dia maunya tuh terima kayak makanan, barang atau benda yang bisa dipakai gitu. Dan kalaupun dia terima duit, itu karena paksaan dari orang yang membantunya. Dan kata mama gue lagi, untuk melakukan sesuatu yang sifatnya kayak ruqyah atau supranatural kayak gitu, itu hatinya atau niatnya harus tulus. Jadi harus dilakukan dengan hati yang ikhlas, lapang, tanpa pamrih. Karena kalau dalam dirinya membantu seseorang dan mengharapkan sesuatu, itu nggak akan bisa. Paham kan maksud gue? Mbak Yanti mengiyakan dan tentunya itu nggak mudah untuk mendapati orang yang memiliki kemampuan spiritual dengan hati yang ikhlas membantu. Beberapa hari setelahnya, Mbak Yanti mencoba pergi ke Batu untuk mengunjungi salah satu kenalan dari suaminya. Anaknya Devano dan Bu Ratri dititipin ke ART. Akhirnya Mbak Yanti ketemu lah nih sama kenalan dari suaminya. Kita sebut aja namanya Akong. Beliau adalah seorang Konghucu. Setelah bernegosiasi, Akong bersedia untuk menemui Bu Ratri. Dan pada saat mereka menuju pulang, pas masuk ke komplek rumahnya Mbak Yanti, tetangga-tetangga itu rame banget. Pada di luar rumah kayak ngegosip gitu. Nah pas Mbak Yanti sampai di rumahnya, rumah bener-bener yang udah berantakan. Bahkan beberapa piring guci itu pecah. Kayak abis dimaling gitu. Terus salah satu tetangganya, kita sebut aja Mawar, dia mengantarkan Devano sama ART-nya ke rumah Mbak Yanti. Menurut pengakuan ART-nya Mbak Yanti, pada awalnya si ART tuh ngeliat si Devano sama neneknya lagi main di ruang tengah. Ya selayaknya cucu dan nenek aja main gitu. Jadi nggak ada kecurigaan sama sekali. Akhirnya ditinggal lah beberapa menit ke toilet sama si ART. Pas keluar kamar mandi, si ART mendapati neneknya, which is itu Bu Ratri, udah megang garpu yang dibelakangin kayak gini. Takut terjadi apa-apa, si ART langsung lari dan mau ngambil garpu itu. Tapi Bu Ratri langsung melotot ke arah ART dan dia bilang, "Ora usah ikut campur, urus aja urusanmu, Lon. Kamu harusnya nyembah aku." Nah Devano yang ngeliat itu, ya lo nggak apa-apa, anak kecil ngeliat kayak gitu ya nangis. Si ART udah ngeh kalau itu bukan Bu Ratri. Akhirnya Mbak ART ini tuh baca-baca ayat kursi, surat-surat pendek. Tapi si Bu Ratri ini tuh malah makin ngamuk, malah makin mecah-mecahin barang. Akhirnya Devano disuruh sama Mbak ART untuk minta tolong sama tetangga. Nah si Mawar inilah yang membantu mengamankan Devano dan ART. Dan membantu menenangkan Bu Ratri juga. Cuma pada saat itu Mbak Mawar juga ketakutan sama si Bu Ratri ini. Jadi akhirnya Mbak Mawar minta tolong sama tetangga-tetangga yang lain untuk mengamankan Bu Ratri. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mbak ART, Mbak Mawar, Devano, mereka semua beranjak langsung ke rumahnya Bu Ratri. Dan dilihatnya juga Bu Ratri udah dalam keadaan pingsan. Jadi kalau misalnya mau meruqyah malam itu pun ya nggak akan bisa, karena takutnya imunnya malah makin nurun. Akhirnya pengusirannya itu dilakukan besoknya. Keesokannya Mbak Yanti tuh telepon mama gue. Dia minta mama gue untuk datang ke Malang nengokin keadaan Bu Ratri. Tapi karena pada saat itu kita nggak bisa datang karena gue harus wisuda SMA. Jadi ya kita nggak bisa ke Malang. Si Akong datang nih keesokan harinya sesuai sama janjinya, yaitu melakukan pengusiran terhadap Bu Ratri. Banyak lah yang harus dipersiapkan, dari mulai lilin-lilin, bupa, kertas-kertasan, dan pengusirannya itu dilakukan di pagi hari. Karena kata Akong kalau misalnya pengusirannya dilakukan malam hari, energi mereka itu tuh lebih besar. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya dilakukan pagi hari, justru energi mereka itu lagi melemah-melemahnya. Setelahnya disamperin lah itu Bu Ratri di rumahnya. Cuma Mbak Yanti tuh kaget banget ngeliat keadaan ibunya yang udah telanjang tanpa busana. Bu Ratri juga kaget, kenapa anaknya bisa masuk? Akhirnya tanpa basa-basi, Bu Ratri langsung dimandiin lah itu sama Mbak Yanti. Mbak Yanti juga gak nanya-nanya lagi kenapa dalam keadaan seperti itu. Udah dipakein rapi, barulah si Akong ini masuk ke rumahnya Bu Ratri. Pengusiran pun berlangsung. Akong juga keliling kayak sambil pai-pai gitu. Dan pengusiran itu dihadirin sama Mbak Yanti, Mbak ART, ada Bu Ratri juga tentunya, dan Akong. Jujur itu pengusirannya udah hampir memakan waktu sejaman, tapi juga nggak ada respon dari Bu Ratrinya. Sampai semua yang di situ tuh malah bingung. Kenapa Bu Ratri itu tuh nggak bereaksi apapun? Padahal si Akong juga ngerasa kalau di dalam dirinya Bu Ratri itu tuh ada sesuatu yang entah apa. Soalnya tuh nggak kelihatan sama mata batinnya Akong. Udah 2 jam
jam berlalu, gak ada respon apapun. Jadi akhirnya aku memutuskan kalau di dalam dirinya Bu Ratri itu cuma penjaganya aja. Cuma Bu Ratrinya ini tuh gak bisa ngendaliin. Jadi kadang jin penjaga ini tuh bisa menguasai tubuhnya Bu Ratri sepenuhnya. Kalau di Islam tuh bilangnya apa ya, kayak jin korin. Dan di posisinya Bu Ratri dan situasi yang seperti itu, Bu Ratri diminta untuk sembari bacaan, sembari istighfar. Itu dilakuin sama dia, tapi tetap kayak gak ada respon apapun. Jadi kayak 2 jam kebuang percuma. Dan gak lama dari perbincangan itu, Bu Ratri ketawa. Dia ngucap salam. Assalamualaikum. Kalian cari aku toh? Tau muka gue gak ada serem-seremnya, tapi ya kurang lebih tuh omongannya kayak gitu. Barulah di situ pada kaget ya. Siapa yang gak kaget? Orang lagi ngobrol kayak gitu terus tiba-tiba Assalamualaikum. kan kayak. Terus akhirnya aku menyarankan untuk baca-baca ayat kursi. Dan aku juga pakai caranya dia juga. Dan pertama kalinya Bu Ratri itu bereaksi di depan matanya Mbak Yanti. Bu Ratri teriak. Dasar orang-orang munafik, orang-orang musyrik melakukan syirik karena nafsu dunia. Terus di situ Bu Ratri tuh sambil ngamuk-ngamuk gitu. Akhirnya bisa dinetralisasi sama si Akong ini. Dan alhamdulillahnya mereka ini udah dapat kunci, yaitu musyrik dan siapa juga yang musyrik. Itulah yang dikulik sama Mbak Yanti dan Akong. Dan dari kejadian meninggalnya Pak Joko, Bu Ratri tuh jadi sering teleponan sama mama gue, sering bercanda-bercanda. Jadi ada kekosongan yang mulai terisi lah. Oh, Pak Joko juga meninggal karena serangan jantung. Dan ya Mbak Yanti juga minta tolong sama mama gue untuk bantu kulik Bu Ratri kalau misalnya lagi teleponan sama Bu Ratri. Ada di satu momen mama gue tuh lagi teleponan sama Bu Ratri. Ini obrolannya sih panjang, tapi gue ambil poin-poinnya aja ya. Kira-kira kayak gini percakapannya. Rat, gimana perasaan lo sekarang? Udah mendingan? Ya dibanding-bandingin aja lah. Sebenarnya gue mau ngomong nih sama lo, tapi lo jangan ngomong sama Yanti, gue malu. Iya, ngomong aja. Masa nih, gue tuh selalu dimimpiin sama cowok mukanya tuh nggak ada, cahaya-cahaya doang, pakai sorban putih juga. Dia tuh bilang kalau dirinya tuh Allah nih, tinggi, pokoknya perawakan-perawakan Arab gitu. Terus? Iya, dia tuh bilang kalau dia tuh Allah. Gue disuruh nyembah dia, nanti gue bisa dikasih kemampuan nyembuhin orang. Kan lumayan, di sisa hidup gue jadi bermanfaat buat orang-orang. Gue bisa nyembuhin orang-orang, Ning. Rat, gak ada manusia yang bisa mimpiin Allah. Lu siapa? Nabi Muhammad? Lagian gak mungkin juga Allah nyuruh lo nyembah dia dengan jaminan lo bisa nyembuhin orang. Ih, lo mah gak ngerti nih. Malah kadang gue tuh ngelakuin loh. Istighfar gak boleh diikutin yang kayak gitu. Assalamualaikum. Karena suaranya beda dan suaranya udah mulai berat, mama gue udah mulai curiga. Ini nih bukan Bu Ratri nih. Mama gue langsung baca-baca ayat kursi, tapi malah diikutin nih sama si setan ini. Apa? Kamu jangan ganggu kakak saya. Susah banget sih kalau sin-sin ketawa kayak gini nih. Pokoknya di situ mama gue tuh baca ayat kursi terus, tapi tetap diikutin sama si setan ini. Kaget lah nih si mama gue. Nih kalau nggak jin, iblis nih. Mama gue langsung matiin dan dia langsung telepon Mbak Yanti untuk suruh cepet-cepet ngeliat keadaan Bu Ratri. Cuma seingat mama gue pada saat itu Mbak Yanti itu lagi di luar, jadi nggak bisa langsung ke rumahnya Bu Ratri. Nah dari situ tuh udah nggak tahu lagi tuh jujur. Waktu gue tanya bagian ini juga, Mbak Yanti juga lupa. Karena saking banyaknya kejadian-kejadian yang dialamin sama keluarga mereka. Dan beberapa bulan kemudian Bu Ratri jatuh sakit. Yang dirasa cuma meriang, tapi katanya tuh meriang tuh beda. Badannya tuh bener-bener katanya panas banget. Jadinya malah telanjangan di rumah. Kayak jadi males pakai baju si Bu Ratri ini. Karena setahu gue ya, yang namanya meriang itu tuh panas dingin gak sih? Tapi mostly lebih ke dingin. Makanya kalau meriang tuh menggigil. Nah kalau Bu Ratri tuh enggak. Malah sukanya tuh nggak pakai apa-apa. Even sebelum sakit, dia tuh emang udah seringnya nggak pakai baju.